Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun hidup mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Teddy Gunawan dari Fakultas Guruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi PGSD. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, pengertian filsafat secara etimologi merupakan pandangan kata filsafat Arab dan filosofi Inggris yang berasal dari bahasa Yunani, filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philen yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan atau hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Cinta mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam yang berbeda satu dari yang lainnya. Istilah filosofis pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Ketika Pythagoras ditanya, "Apakah engkau seorang yang bijaksana?" Dengan rendah hati, Pythagoras menjawab, "Saya hanyalah filosofos, yakni yang mencintai pengetahuan." Dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup, filsafat dari arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Nah, Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila itu mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap ataupun tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Nah, cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusun serta sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial, budaya, masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagi bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat yang hakikatnya merupakan suatu kesatuan organisasi. Artinya antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa, yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, dan komunisme, dan sebagainya. Ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain, sila-sila Pancasila merupakan kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat, utuh, atau suatu sila dengan sila lainnya terpisah-terpisah, maka itu bukan Pancasila. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat dikembangkan sebagai inti sila-sila Pancasila meliputi Tuhan yaitu sebagai kuasa prima, manusia yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Satu yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Terus rakyat yaitu unsur mutlak, negara harus bekerja sama dan gotong royong. Adil yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya.
Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan etimologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap sudah mencakup kesemestaan. Nah, mungkin itu saja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.